Halo sahabat Aukumene, apa kabar? Saya Jose Marwoto. Kali ini kita dalam edisi yang sangat keren banget karena akan berbicara tentang satu hal yang tidak kalah serunya dengan COVID-19. Ini juga semacam virus ya, virus yang ada di masyarakat kita dan mungkin sudah jauh-jauh hari ada di masyarakat kita, yaitu virus korupsi. Nah, ternyata kalau bicara soal korupsi itu sudah terjadi jauh-jauh hari, bahkan barangkali sebelum Indonesia merdeka kali ya, sampai pada saat reformasi, menjelang reformasi dan pasca reformasi pun, walaupun sudah ada badan-badan hukum yang memang bertugas untuk memberantas korupsi, nyatanya korupsi masih merajalela. Nah, ternyata gereja tidak tinggal diam. Salah satu komisi di bidang keadilan dan perdamaian dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia itu kali ini membuat satu program yang namanya Relasi Gereja Melawan Korupsi sebagai salah satu cara gereja atau PGI untuk mengedukasi kita untuk mulai sadar tentang bahaya dari korupsi. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan satu rekan dan juga sahabat yang sangat getol sekali memperjuangkan perjuangan-perjuangan untuk melawan korupsi ya. Ada Bung Roy Salam. Apa kabar, Bung? Baik. Salam, Bung. Bung Roy, salam-salam. Beliau ini dari Indonesia Budget Center, ya. Jadi sangat concern sekali ya, Bung Roy ini dengan yang namanya korupsi. Tapi kita akan spesifik sekali nih, sahabat Aukumene, kali ini adalah tentang bagaimana membaca atau mencoba menelisik fenomena korupsi di era pandemi. Karena kemarin ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden gitu ya, Bang ya. Untuk bagaimana menangani kondisi pandemik ini, dan disitulah menjadi dasar hukum untuk menggelontorkan sejumlah dana. Perpu ini sudah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ya, ada sekian ratus triliun yang digelontorkan uang negara untuk menangani pandemi. Dan saya selalu melihat bahwa ternyata dalam situasi pandemi atau disaster, bencana itu selalu ada kekacauan, ada chaos, di mana sistem controlling kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan disitulah yang menjadi celah orang untuk melakukan yang namanya korupsi. Nah, Bung Roy Salam, kalau kita lihat ya, ini ngopi dulu nggak? Oke, ini serius kalau ngomongin korupsi. Oke, kalau ngomongin korupsi, nah di situasi pandemi seperti ini, apa masalah yang Anda baca terkait dengan korupsi? Tadi ada segelontor uang yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk menangani pandemi. Iya, memang kalau kita lihat situasi sekarang dalam bagaimana pengelolaan dana COVID ini, yang nilainya mencapai 695 triliun sekian. 695 triliun sekian ya. Ini perlu dicatat oleh sahabat Aukumene gitu ya. Nah, itu kan anggaran yang cukup besar. Nah, cuman problemnya adalah di sisi tata kelola sebetulnya. Bagaimana pada aspek ketepatan sasaran dari dana itu. Yang kedua adalah bagaimana pengalokasiannya yang dilakukan itu secara adil ya bagi masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas dari dana itu. Nah, problem kita sekarang ini adalah terutama bagi masyarakat adalah kita tidak bisa melihat secara detail seluruh anggaran tersebut. Gitu. Kenapa tidak bisa melihat secara detail? Karena memang tidak, apakah ada datanya atau nggak ada datanya sebenarnya? Iya, justru itu yang paling nampak sebetulnya kita publik tidak memiliki akses yang cukup untuk melihat dokumen dari data rincian. Datanya ada tapi tidak ada akses kepada publik. Dua-duanya barangkali ya. Iya, karena datanya nggak ada, aksesnya nggak ada. Begini, bisa jadi pemerintah punya data, tetapi itu tidak dipublikasi. Gitu ya. Nah, sementara sebetulnya kalau bicara soal normalnya dipublikasi kan?
Dalam situasi normal harusnya dipublikasi. Seharusnya publikasi. Dan itu bagian dari, saya pikir bagian dari undang-undang kan ya? Nah, perintah undang-undang, informasi publik. Betul. Dari secara filosofi sebetulnya seluruh data anggaran negara ini kan harusnya dibuka ya, karena sumbernya dari rakyat. Rakyat wajib tahu ya setiap rupiah dibelanjakan oleh pemerintah. Nah, secara regulasi atau undang-undang juga sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi ya, di mana seluruh anggaran badan publik ya dalam pemerintah itu harus dipublikasikan. Dan masyarakat diberikan akses yang memadai, yang mudah untuk bisa diperoleh. Nah, cuman pada prakteknya sebetulnya baik sebelum pandemi maupun sebelum pandemi juga akses itu juga masih terbatas sebetulnya ya. Nah, apalagi sekarang dalam situasi pandemi di mana birokrasi pemerintah itu belum berjalan secara normal, itu juga kemudian membuat data-data itu memang belum tersedia ya secara publik gitu. Nah, itu yang kemudian kalau kita bicara pada aspek ruang untuk dana ini dikorupsi itu cukup terbuka. Artinya gitu ya. Anda mau mengatakan potensi untuk melakukan korupsi di era pandemi ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Betul. Ya, karena itu tadi ya. Tapi apakah sudah ada? Nah, sudah terindikasi. Anda membacanya seperti apa? Karena begini, dari sisi policy kan begini ya, dari sisi undang-undang kan atau peraturan mengenai pengelolaan dana Covid itu di situ kita bisa baca betul di dalam Perpres 1 2020 ya. Perpu ya. Perpu ya. Perpu tentang penanganan Covid dan dampak sosial ekonomi yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Ada pasal mengenai pasal 27 ya kalau tidak salah, 27 apa 28 yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam mengelola dana ini dia tidak bahasanya gini, dana yang digunakan oleh pemerintah itu tidak dianggap sebagai objek peradilan, baik tata usaha maupun pidana gitu. Nah, itu satu pasal yang menurut kita itu bertentangan ya dengan prinsip pertanggungjawaban juga harusnya kan ya. Good governance ya. Betul. Nah, makanya pemerintah mengatakan bahwa menurut mereka pasal itu tidak masalah sepanjang seluruh pengguna atau pengelolaan dana ini itu dikelola secara transparan dan hati-hati. Nah, masalahnya pengelolaan yang transparan dan hati-hati itu kita belum lihat di bagaimana pemerintah mengelola dana itu. Yang ada saat ini informasi tentang dana Covid itu hanya bisa kita lihat di salah satu website di Kementerian Keuangan. Tetapi itu sifatnya sangat umum ya, gelondongan banget itu. Tetapi secara rinci itu tidak tersedia. Nah, sehingga untuk masyarakat mau mengawasi berapa besar dana untuk pembelian alat-alat kesehatan PCR kesehatan yang terkait Covid, alat pembelian masker, PCR atau alat-alat yang dibutuhkan dalam penanganan Covid itu tidak transparan, ujung-ujungnya begitu kan? Iya, padahal tidak transparan. Sehingga dan tidak bisa dikontrol gitu ya? Tidak. Nah, masyarakat nggak bisa mengontrolnya gitu ya. Itu mungkin secara internal pemerintah mereka bisa mengatakan kami mengontrol gitu ya. Ada mekanismenya mungkin mereka tentu ada mengatakan begitu ya. Secara Cuman internal. publik merasa minimal lewat perwakilan Anda dari Indonesia Budget Center mengatakan sulit untuk mengakses itu dan sulit untuk mengontrol itu. Betul. Anda harus minum kopi dulu kalau gitu. biar bisa lebih ini. Oke, boleh. Nah, sahabat dokumen ini menarik karena dari gelontoran 695 triliun ya, Bang ya. Itu alokasinya kan macam-macam kan ya. Kalau saya baca ada untuk bidang kesehatan, ada untuk pengaman sosial gitu kan, safety net, lalu juga untuk insentif perpajakan, kredit usaha rakyat, lalu juga untuk pemulihan ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita bicara oknum, ya kan perlu kita siapa kira-kira yang berpotensi untuk menyelewengkan, ya kan? Anggaran-anggaran karena banyak sekali tadi
di-spread ke beberapa bidang gitu. Nah, kalau kita ngomong korupsi kan sebetulnya dia bukan hanya satu orang ya, karena itu sebuah kejahatan sistemik gitu ya, yang melibatkan mulai dari pembuat kebijakan, terus pelaksana kebijakan, lalu pihak ketiga, gitu. Jadi tiga itu bisa menjadi aktor dalam korupsi, termasuk sebetulnya penegak hukum, auditor dan penegak hukum. Oke. Karena Anda mau mengatakan bahwa di era sekarang sangat sulit sekali seorang pelaku itu pelaku tunggal gitu ya, selalu harus bersama-sama. Iya, selalu bersama-sama, karena korupsi itu nggak ada pelaku tunggal. Nggak ada pelaku tunggal. Nggak ada pelaku tunggal, karena itu beda dengan pencurian ya. Kalau mencuri kan pelaku tunggal, tapi kalau korupsi pasti bersama-sama. Pasti bersama-sama. Tidak ada tuh korupsi yang kemudian pelakunya yang satu. Ya pasti dia punya mulai dari misalnya kalau kita ambil di organisasi pemerintah, korupsi itu biasanya menyeret satu kepala dinas. Kalau level daerah ya, kepala dinas, lalu ada pelaksana pengadaan. Nah, lalu ada juga yang bendahara yang mengeluarkan dana, lalu ada pihak ketiga, kira gitu. Nah, memang korupsi ini kan punya banyak ciri ya. Ada yang modelnya lewat korupsi pengadaan barang dan jasa, ada yang korupsi modelnya gratifikasi gitu ya, yang memang bisa jadi aktornya terbatas gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari satu siklus atau pengelolaan sumber daya publik yang dikelola pemerintah itu, biasanya tidak dalam lingkup satu orang, pasti akan melibatkan banyak orang. Ya contoh korupsi KTP misalnya, iktp itu kan mulai dari eksekutifnya, parlemennya, terus auditornya, semua terlibat. Karena kalau satu nggak istilahnya nggak disuap, ya bicara pasti dia. ya bicara dia. Gitu. Jadi semua itu biasanya akan menjadi bagian dalam satu kejahatan korupsi. Hanya saja memang mungkin ada keterbatasan dari pihak penegak hukum untuk membuktikan satu pihak yang lain gitu, yang biasanya saat ini yang terungkap hanya beberapa bagian tertentu. Ini menarik karena isu soal korupsi ini kan harusnya juga memang rame sih, tapi yang juga tidak kalah rame adalah soal lembaga orang mengatakan antibody ya, KPK. Ini banyak orang menggantungkan harapannya pemberantasan korupsi di KPK. Tapi kali-kali ini kan banyak orang mengatakan, udah mulai lemah, ada pelemahan dan sebagainya. Apakah lalu siapa yang bisa diandalkan antara KPK, kepolisian? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara satu siklus pemberantasan korupsi ya, dalam sebuah ekosistem baik pemerintah dan masyarakat, maka sebetulnya baik lembaga-lembaga yang dibentuk kita sebutnya sebagai lembaga kuasi negara dalam seperti KPK, maka KPK juga sebetulnya nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan masyarakat gitu ya. Nah tentu kepolisian ini kan kita anggap bagian dari kerja satu sistem di eksekutif ya, yang menurut kita bahwa ya seharusnya sih sebetulnya kepolisian sudah menyatakan dirinya bahwa kami memang sebuah lembaga penegak hukum yang siap memberantas korupsi gitu. Maka dengan artinya bahwa korupsi kepolisian tidak menjadi bagian dari aktor yang melakukan korupsi gitu. Nah, walaupun saat ini kan persepsi publik terhadap kepolisian itu secara itu kan masih masih dianggap belum bersih ya dari korupsi gitu. Maka kita kemudian akan hadir KPK dan sebagainya gitu. Nah, saya kira memang kalau kita mau membuat satu ekosistem pemberantasan korupsi ya, maka mestinya peran masyarakat mesti harus besar di situ untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga seperti KPK, kepolisian, kejaksaan bekerja secara akuntabel dan memang membangun satu iklim ekosistem integrity yang baik gitu ya. Cuman ya itu dia tadi peran masyarakat di lembaga kepolisian dan kejaksaan kan, walaupun kita punya komisi kepolisian, tapi saya kira sampai hari ini masyarakat belum secara
kejaksaan dan kepolisian belum secara terbuka kepada publik. Gitu. Ya, Anda puas dengan kinerja KPK sampai sekarang? Iya, sampai saya kira begini, kalau saat ini saya kira kita bicara puas tentu belum puas ya. Belum puas. Iya, karena kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya lebih puas mana? Sebetulnya kita belum melihat satu satu pola pemberantasan atau kerja-kerja yang seimbang antara bagaimana di model pencegahan dan pemberantasan korupsi. Memang kita kemudian atau publik kemudian diajak terjebak dalam satu terminologi bahwa KPK harusnya memberantas korupsi. Memberantas korupsi berarti ya mestinya menangkap. Tapi kemudian bagi kalangan yang lain mengatakan bahwa KPK harusnya melakukan pencegahan. Ini menarik karena kalau kita kaitkan dengan pandemi misalnya, 695 triliun. Apakah KPK di situ Anda membaca juga mereka berperan untuk bisa tadi mencegah terjadinya pembocoran? Ya, Anda membaca nggak langkah mereka? Iya, kalau itu saat ini KPK sudah menyatakan bahwa mereka dalam konteks COVID ini itu mereka melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Dengan membangun koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian yang menangani anggaran COVID maupun bantuan COVID. Salah satu yang dikembangkan adalah itu bagaimana monitoring dana gitu. Tetapi kita tahu bahwa KPK juga punya keterbatasan untuk mengakses data-data mengenai penanganan COVID itu. Sehingga kemudian KPK mengajak publik untuk ikut memberantas korupsi lewat dengan membuka pengaduan ya. Jadi ada pengaduan yang buka KPK. Katakanlah sahabat Okumene itu bisa terlibat di dalam mengontrol penggunaan budget tadi untuk pandemi ini dengan cara pengawasan secara publik. Nanti bagaimana caranya saya akan tanya Bung Roy Salam yang lebih jago. Kita break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Bang Roy Salam dari Indonesia Budget Center.